Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bu Yuni, dalam acara materi seperti pada biasa saya sampaikan beberapa menit ke depan. Semoga yang mendengarkan, yang menyimaknya eh, tidak bosan mendengar paparan materi singkat saya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ketemu kembali dengan saya, Bu Yuni. Dalam materi kali ini, saya ingin membahas tentang pandangan fundamental seorang John Locke. Nah, pandangan fundamental John Locke perlu kita sama-sama ketahui riwayat beliau. Beliau adalah seorang filsuf Inggris yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam perkembangan pemikiran liberal dan empirisme. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelajahi pandangan Locke mengenai tabula rasa, pendidikan, dan bagaimana pemikirannya dapat diterapkan dalam konteks modern, terutama dalam kurikulum merdeka. Nah, mari kita mulai dengan memahami konsep dasar yang diajukan oleh John Locke ya. Next, sebelum memasuki materi pada intinya, kita harus mengetahui konsep tabula rasa. Apa sih itu tabula rasa? Nah, konsep tabula rasa yang diajukan oleh John Locke mengemukakan bahwa setiap individu dilahirkan tanpa pengetahuan, layaknya lembaran kosong. Semua pengetahuan dan moralitas yang kita miliki berasal dari pengalaman yang kita alami. Ini adalah seruan bagi kita untuk memahami bahwa pendidikan tidak hanya tentang mentransfer informasi, tetapi juga tentang memberikan pengalaman yang kaya kepada siswa. Dengan demikian, kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan refleksi. Selanjutnya, nah, di sini krisis pendidikan guru sentris. Nah, masalah pendidikan yang berpusat pada guru. Pasti di sana terdapat bagaimana tantangan seorang guru yang senantiasa harus memberikan contoh teladan, terus melakukan belajar berkelanjutan. Nah, dalam banyak sistem pendidikan, kita masih melihat model yang berpusat pada guru. Dalam model ini, siswa dianggap sebagai wadah pasif yang hanya menerima informasi. Hal ini bertentangan dengan pemikiran Locke yang menekankan pentingnya pengalaman. Pengalaman unik setiap siswa harus dihargai dan dijadikan dasar untuk pembelajaran. Dengan memahami bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan refleksi, kita dapat mulai merombak pendekatan pendidikan yang ada saat ini. Nah, di slide ini saya akan memaparkan 3 prinsip empirisme Locke. Bahwa Locke mengajukan 3 prinsip utama dalam empirisme yang sangat relevan dengan pendidikan masa kini. Pertama, pengalaman adalah sumber utama pengetahuan. Dan kedua,
Pengetahuan berkembang melalui refleksi terhadap pengalaman tersebut. Dan terakhir yang ketiga, pendidikan harus adil dan kontekstual. Ketiga prinsip ini menjadi landasan bagi kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memberikan ruang yang luas bagi mereka untuk mengeksplorasi pengetahuan secara aktif. Jadi ini sangat penting Bu Guru ketahui ya, bahwa kita enggak boleh ceramah banyak-banyak. Yang ceramah sekarang adalah siswa-siswa kita. Kita hanya mendengarkan dan mengomentari secara baik, bijak gimana pandangan mereka. Next. Nah, guru sebagai fasilitator bukan penceramah. Nah, teman-teman di sini banyak ya yang masih keliru, bahkan mungkin tidak tahu bahwa konteks kurikulum merdeka, peran guru harus bertransformasi menjadi arsitek lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi anak-anak kita. Alih-alih menjadi penceramah, guru hanya menciptakan aktivitas yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Misalnya, alih-alih hanya menghafal teori, siswa dapat melakukan eksperimen sains yang nyata. Dengan cara ini, setiap indera siswa terlibat dan mereka dapat mengisi lembaran kosong mereka dengan pengalaman yang bermakna. Selanjutnya, pembelajaran berbasis inquiry. Wah, ini sangat digaung-gaungkan ya Bapak Ibu. Semoga eh, pemaparan saya ini sedikit menyentil atau mengingatkan kembali pentingnya refleksi setelah pengalaman. Nah, refleksi adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Setelah siswa mengalami suatu aktivitas, penting bagi mereka untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Pertanyaan seperti, apakah kamu apa yang kamu rasakan saat itu? Atau bagaimana perasaanmu saat ini? Atau apa yang kamu pelajari dari kegagalan ini? Nah, dapat ternyata itu Bapak Ibu guru, itu sangat membantu siswa mengubah pengalaman mentah menjadi pengalaman yang terorganisir. Nah, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan refleksi sekarang ya Bapak Ibu guru. Sekecil apapun materi yang kita sampaikan saat itu, tutuplah dengan refleksi karena refleksi ternyata itu sangat membantu siswa-siswi kita mengubah pengalaman mentah mereka menjadi pengetahuan yang terorganisir. Dengan mendorong inquiry, kita membantu siswa untuk tidak hanya mengingat informasi, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam konteks yang lebih luas. Nah, slide ini saya membahas tentang keadilan dalam pendidikan. Apa sih itu pendidikan harus ada keadilan dan setara? Apakah konteks sosial dan lingkungan pembelajaran berdiferensi itu perlu pendidikan yang adil? Nah, yuk. Ternyata teman-teman semuanya, Luke menekankan bahwa setiap anak memulai dari tabula rasa yang sama, sehingga pendidikan harus adil dan setara. Dalam konteks kurikulum merdeka, prinsip pembelajaran berdiferensiasi menjadi sangat penting. Setiap siswa memiliki kecepatan dan cara belajar yang berbeda, dan kita harus memberikan ketepatan bagi mereka untuk mengalami dan membangun pengetahuan sesuai dengan konteks sosial dan lingkungan mereka. Dengan cara ini, pendidikan menjadi lebih inklusif dan relevan bagi setiap individu. Wah, eee, se sedalam itu ya teman-teman, perlu kita pahami sama-sama.
agar kita tidak salah dalam mendidik anak-anak kita. Next, nah sekarang em, implementasi Kulu Merdeka dapat terlihat dalam berbagai aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif. Misalnya, proyek yang berfokus pada isu-isu lokal dapat membantu siswa memahami konteks budaya dan sosial mereka. Dengan keterlibatan dalam proyek nyata, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah cara yang efektif untuk menghubungkan pengalaman belajar dengan realitas yang mereka hadapi. Nah, izinkan saya memberikan kesimpulan ringkasan pandangan Luke bagaimana pentingnya pengalaman dalam pendidikan dan transformasi peran guru. Pandangan fundamental John Locke tentang tabula rasa mengajak kita untuk revolusi pendidikan. Dengan memahami bahwa pengalaman adalah sumber utama pengetahuan, kita dapat mengubah cara kita mengajar dan belajar. Peran guru sebagai fasilitator pengalaman sangat penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga pengetahuan yang teruji oleh pengalaman nyata. Ini adalah langkah penting menuju pendidikan yang lebih bermakna dan relevan. Um, um, Kepada yang menyaksikan materi uh, saya sangat mengharapkan bahwa apa yang saya sampaikan ini itu menjadi materi secuil uh, harapan yang berharga. Saya ucapkan terima kasih uh, atas perhatiannya selama saya uh, presentasi ini. Saya berharap informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru atau menguatkan wawasan kita kembali. Pandangan John Locke dan penerapannya dalam pendidikan modern. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab kembali di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau berbagai pandangan Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui tentang materi saya dan mungkin pengalaman-pengalaman dengan anak-anak di rumah cara menghadapinya. Mari kita berdiskusi ya. Eh, saya membuka seluas-luasnya. Jangan lupa cantumkan namanya agar kita bisa berkenalan lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.